Kamu telah membunuh bapakku, Amira. Enggak. Aku nggak ngebunuh bapak kamu. Bukan aku. Saya sangat menyesali pertemuan kita dulu. Karena saya nggak nyangka, ternyata kamu sangat jahat sama keluarga saya. Sekarang, saya sudah tidak mau peduli lagi dengan kamu. Amira, anak kandung ibu. Aku bahagia. Aku bahagia bisa nemuin ibu kandungku. Aku bahagia. Aku kangen, Bu. Aku kangen. Aku sebaiknya pergi dari sini, atau mereka semua akan memojokkan aku. Ibu. Mau kemana Ibu Mita? Enggak kemana-mana. Res, kamu lihat ini Amira. Amira yang kita cari selama ini, yang sudah kita caci maki. Maafin ya, Nak. Maafin aku ya. Aku nggak tahu kalau kamu. Udah, Laza. Aku pasti maafin kamu. Dan aku bersyukur banget Ibu punya anak laki-laki seperti kamu. Aku tahu kamu, aku tahu gimana susahnya kamu cari anak kandung mama kamu waktu itu. Aku bangga sama kamu. Jadi sekarang sudah tahu semuanya yang sebenarnya kan? Sekarang kita tanya langsung kepada Ibu Mita yang sobain. Bu Mita, kenapa Ibu Mita tega menukar sampel darah Amira dengan Ibu Sandra yang asli? Dan siapa sosok laki-laki yang ada itu kalau Pak Johan itu udah meninggal? Padahal kan selama ini kan Bu Mita itu selalu dekat dengan Pak Johan. Bukan begitu Ibu Mita? Kenapa, Mit? Kenapa kamu lakukan ini semua sama saya? Apa alasan kamu? Saya nggak boleh tahu tentang anak kandung saya. Jawab!
Heh, gue bener-bener gak nyangka sama lo ya. Ternyata lo perempuan brengsek. Ma, usir dia dari Sima. Pecat dia. Mulai detik ini saya nggak mau lihat lagi muka kamu ada di rumah saya dan di kantor saya. Pergi kamu sekarang, keluar! Keluar! Anda mengusir saya? Anda memecat saya? Mana bisa? Kenapa nggak bisa? Ini rumah saya, kantor punya saya. Apanya yang nggak bisa? Karena rumah ini dan perusahaan sekarang milik saya. Kamu bicara ngaco. Mana mungkin? Rumah ini rumah saya, kantor itu juga punya saya. Punya keluarga saya. Kamu tuh bener-bener gila ya. Dasar perempuan gak tau malu kamu. Desa, tahan. Kendalikan emosi kamu. Biarin aja. Biarin aja dia berbuat semau dia. Itu tandanya dia udah siap masuk penjara. Di dunia ini bukan gak ada hal yang gak mungkin. Bukan yang gak mungkin kalau Anda menandatangani surat kepemilikan aset harta Anda menjadi atas nama saya. Tapi saya tidak pernah merasa menandatangani semua itu. Salah sendiri. Anda tidak mencek apapun yang saya berikan kepada Anda untuk ditandatangani. Itu karena saya percaya sama kamu, Mit. Saya nggak nyangka. Kamu tega melakukan semua ini pada saya dan keluarga saya. Gila kamu. Maafkan saya, Bu Sandra. Tapi saya bekerja keras bertahun-tahun meraih kepercayaan Anda untuk hari ini. Dan sekarang Anda pergi dari rumah ini. Karena rumah ini milik saya sekarang. Brengsek kamu. Berani-beraninya kamu ngusir kami dari rumah kami sendiri. Brengsek kamu. Riza. Apa perlu saya panggilkan pengacara untuk pembuktian? Saya minta untuk yang terakhir kali. Anda pergi dari rumah ini dan jangan kembali lagi karena rumah ini milik saya. Jangan pikir lo bisa bodohin gua sama mama gua. Nggak segampang ini lo bisa ngusir kami dari sini. Reza, cukup. Baik, saya panggilkan pengacara saya sekarang. Halo, Pak. Saya minta Bapak ke sini sekarang cepat. Membawa berkas surat pembuktian bahwa kepemilikan hartanya Sandra sekarang atas nama saya. Ini, silakan. Ini buktinya. Saya harap Anda bisa percaya sama saya sekarang. Dan kalian angkat kaki dari rumah ini. Ini nggak adil. Semua harta yang kita miliki memang titipan Allah, Sa. Kapanpun ia berkehendak mengambilnya, ia bisa ambil. Kita harus relakan semua ini. Tapi Mama masih bisa memperjuangkan milik Mama semuanya. Mungkin bisa. Tapi bukan sekarang waktunya. Jadi ini artinya semua harta dan kekayaan Tante yang kumpulkan selama bertahun-tahun cuma perlu waktu 1 hari itu jatuh ke tangan dia, Tante.
Gila. Gampang banget sih. Sekarang, saya peringatin yang untuk yang terakhir kali. Saya minta kalian pergi dari rumah ini. Kalau tidak, saya panggilkan security. Percayalah, Nak. Allah pasti bersama kita. Lu ada masalah apa sih, bro? Ngomong dong sama gue. Gue lagi ngincer satu cewek, ya. Tapi permasalahannya, dia udah dijodohin sama anak pungut mamanya. Dan lu mau tau siapa? Reza. Reza musuh bebuyutan gue dulu. Reza anaknya Bu Sandra. Iya. Jadi dia itu anak pungut. Iya. Ya, sebenarnya gue seneng banget, bro. Lo udah jatuh cinta lagi. Tapi nggak gini dong caranya. Lo ini tampan, mapan, kaya. Lo kan bisa cari cewek yang lebih cantik dari dia. Jadi lo pikir gue akan ngelepasin Amira begitu aja? Iya. Ya daripada lo bersaing sama Reza. Enggak. Karena Reza bukan saingan gue sekarang. Gue akan rebut ceweknya sekarang juga. Selama ini saya nggak pernah tahu kalau ternyata kamu dan Amira masih hidup. Ibu nggak boleh sedih terus. Aku yakin, Bu, pasti Ayah tahu kok kalau kita berdua sayang sama Ayah. Ibu jangan sedih. Ma, sekarang kita harus lanjutin hidup kita yang baru, yaitu bersama Amira. Anda mencari saya? Oh. Saya kagum sekali sama kamu. Saya nggak menyangka kalau kamu akan berhasil secepat ini. Saya kesini cuma mau minta bagian saya. Bu Yasmin. Kenapa Anda berpikiran bahwa saya mau ngasih bagian ke kamu? Ini sudah jadi perjanjian kita, kan? Saya nggak pernah menandatangani apapun. Ini sudah jadi kesepakatan kita bersama. Memang saya tidak menandatangani surat apapun. Tapi Pak Johan sendiri bilang kalau saya akan dapat bagian saya. Perlu diketahui ya, Bu Yasmin. Pak Johan sudah nggak ada. Kamu dari dulu selalu mengancam saya dan Pak Johan. Kalau saya macam-macam, kamu adukan ke Bu Sandra. Sekarang cari saja Bu Sandra, dan kamu bilang apa yang kamu mau. Karena Bu Sandra udah nggak penting lagi buat saya. Tapi kamu... Iya, saya nggak akan kasih sepeser pun untuk kamu. Dan satu lagi Bu Yasmin, perjanjian kamu dengan Bu Sandra tentang perjanjian buka puasa, itu batal. Buang-buang uang saja. Nggak semudah itu, Mita.
Kamu jangan coba-coba mempermainkan saya. Saya memang sedang mempermainkan kamu, Bu Yasmin. Sekarang kamu pergi dari rumah ini, atau saya usir. Security! Ada apa, Bu? Usir dia! Kamu gak bisa memperlakukan saya seperti ini. Awas kamu. Saya gak akan tinggal diam. Saya akan rebut semuanya dari kamu. Lepas! 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 Keluar! Lepas! Keluar! Sial! 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 Kenapa aku bisa lengah kayak gini? Harusnya hal ini terpikir oleh aku dari awal. Aduh, sekarang aku harus gimana? Mana utang aku terlanjur banyak lagi. Aku pikir aku bisa bayar dari bagi keuntungan kekayaannya Sandra. Bu, itu mobilnya Tante Yasmin kan, Bu? Yasmin? Reza, kita harus tolongin dia. Kasihan Tante Yasmin. Ngapain sih tolongin perempuan jahat kayak dia? Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita harus nolongin orang yang sedang dalam musibah. Apalagi kalau dia sampai meninggal. Kasihan, Za. Mau orang itu jahat atau enggak, itu masalah lain. Yang paling penting sekarang kita harus tolongin dia. Aku yakin Allah pasti akan marah kalau kita nggak bantu dia. Kita bantu dia ya, Bu. Ayo, Za. Tante Yasmin! Tante Yasmin! Bu Yasmin! Tante Yasmin! Bu! Gak bisa, Amira dikunci. Gak bisa. Gak bisa, Rah. Gak bantuin bisa. aku, Ini Za. dikunci. Iya, Bu, tapi pasti bisa dibuka. Telepon ambulans saja. Za, telepon ambulans sekarang. Iya, iya. Bu Yasmin? Bu! Tante Yasmin, buka! Kita berhasil, Mita. Aku hebat kan, Mas? Kamu sangat hebat. Saya beruntung punya selingkuhan yang cerdas seperti kamu. Tapi satu hal yang perlu kamu perhatikan. Kamu harus tetap di dalam persembunyian kamu. Biar orang lain tidak menduga dan tidak menyangka bahwa kamu seorang penipu. Saya akan bersembunyi di sini, Mita. Oke, semuanya sudah saya persiapkan. Saya sudah pecat pembantu, biar kamu bebas di sini. Tapi yang perlu kamu hati-hati adalah bila kamu berinteraksi dengan dunia luar atau orang yang kenal sama kamu. Itu tidak masalah. Yang penting kita harus merayakan keberhasilan kita sekarang. Aku sangat berutang budi sama kamu. Makasih ya. Yang aku mau sekarang, kamu balas cinta aku, Amira. Mari. Amira, Sandra, Reza. Pak, kok Mama malah bawa mereka ke sini sih, Pak? Papa, Lia, Riri. Mulai sekarang, Amira, Reza, dan Bu Sandra tinggal di sini bersama kita. Asik! Kalian harus bisa menerima mereka semua dengan baik. Karena merekalah Mama bisa pulang ke rumah dengan selamat saat ini. Kalian tahu, tadi Mama baru aja kecelakaan. Nih, lihat lukanya. Kalian kaget kan? Walaupun kita udah jahat sekali sama mereka, tapi mereka masih baik hati menolong Mama. Tadi Mama pingsan,
Kata dokter kalau bukan karena mereka yang menolong Mama dengan cepat, Mama pasti udah meninggal di tempat tadi. Sekarang, kalian harus minta maaf sama mereka, ya? Ra, maafin gue ya. Gue udah sering banget jahatin lo. Aku pasti maafin kamu. Amira, Om Doni juga minta maaf ya. Maafin Om Doni ya. Iya Om, aku maafin Om kok. Alhamdulillah, akhirnya kita seperti muslim yang bersaudara. Amira, akhirnya kamu datang juga ya? Karena aku pikir kamu itu nggak ingat sama orang yang udah ngelakuin semuanya sama kamu. Maafin aku datangnya terlambat. Aku datang ke sini, aku mau bilang terima kasih sama kamu, Dre. Karena kamu udah bisa bikin aku dan ibuku bersatu lagi. Aku udah ketemu dan ibu kandungku. Aku sangat berutang budi sama kamu. Makasih ya. Yang aku mau sekarang, kamu balas cinta aku, Amira. Maaf, Dre. Aku nggak bisa ngebales cinta kamu. Cinta aku cuma buat satu orang. Aku cinta Reza. Karena Reza cinta pertama aku, Dre. Amira, aku udah bantu kamu. Karena kamu udah janji sama aku. Kamu ingin meninggalkan Reza dan ibu kandung kamu sendiri. Dan kamu sudah janji sama aku, Amira. Kamu ingin membuat mereka menderita. Seperti apa yang mereka lakukan sama kamu, kan? Iya kan? Aku udah minta maaf kan sama kamu. Aku mohon, Dre, kamu tolong ngerti keadaan ini. Kalau kamu minta aku tinggal di rumah ini, aku nggak akan ngeluh, Dre. Aku bersedia. Tapi kalau masalah cinta, maaf, Dre, aku nggak bisa. Aku nggak bisa ngebohongin perasaan aku kalau aku cinta sama Reza. Dan selama ini aku sama kamu, aku bener-bener sangat berterima kasih dan aku berutang budi sama kamu. Aku nggak perlu simpati dari kamu. Aku cuma ingin. Andre, Amira, Eyang senang sekali kamu datang. Kamu nggak mau berbagi kesenangan sama Eyang? Eyang, Eyang, aku udah nemuin ibu kandungku, Eyang. Ibu kandung yang selama ini aku cari. Alhamdulillah, ini semua berkat doa Eyang. Alhamdulillah, Eyang juga senang mendengarnya, Amira. Lo ngapain sih kesini? Lo tau nggak? Gue ini kan lagi sama istri gue. Kan lo sendiri yang bilang sama gue kan? Kalau gue lagi butuh lo, gue bisa kapan aja datang ke rumah lo kan? Sekarang gue datang malah lo marah-marah. Gue ini kan udah beristri. Lagian bukan waktunya ini. Ada waktunya dong lo cerita sama gue. Sekarang gue nggak bisa. Ki, yang jelas sekarang perasaan gue lagi kacau. Oke? Gue cinta sama Amira. Bahkan gue rela ngelakuin apa aja buat Amira. Tapi cinta gue ditolak. Malah Amira milih Reza yang jelas-jelas udah nyakitin Amira. Ya tapi gue ini pengantin baru, Ndre. Apa lo mau gue cerai sama dia gara-gara gue lebih memilih teman dibandingin istri gue sendiri? Lo kan bisa ngomong lain kali, Ndre. Gue nggak bisa sekarang pokoknya. Ki, ikut gue. Jadi inti permasalahannya itu ada di Reza. Kalau seandainya Reza itu benci sama Amira, itu ada kemungkinan lo deket sama Amira. Kalau menurut gue sih, mendingan Reza itu dibikin sibuk. Ya, dia harus ketemu sama orang lain selain Amira. Ya mungkin mantan pacarnya gitu. Ada satu cewek di masa lalunya Reza. Tapi gue nggak tahu jelas apa hubungan mereka, Ki. Gue bakalan cari tahu tentang hubungan mereka. Tapi tolong nggak malam ini. Tolong lo kasih privacy ke gue dan istri gue. Ya. Ntar besok kalau misalkan gue udah dapet infonya, gue bakalan ngasih tahu ke lo. Thanks banget ya, bro. Nggak salah dong kalau gue nemuin lo malam ini. Ya, emang nggak salah sih.
Tapi nggak tepat waktu aja. Udah deh, lu pulang aja. Istri gue pasti udah kelamaan nunggu, ya? Iya, gue ngerti. Kerjanya simpel dan gampang. Lo tinggal lanjutin sandiwara lo itu, Fe. Dan lo bikin Reza jatuh cinta sama lo. Sehingga dia melupakan Amira demi lo, Fe. Maaf, Andre. Aku nggak bisa ngebales cinta kamu. Karena Reza cinta pertama aku, Andre. Amira, kamu akan melihat dan merasakan kalau kamu akan membenci Reza. Amat sangat membenci Reza. Dan kamu akan berpaling ke aku, Amira. Aku gak nyangka deh. Selama ini aku tinggal di rumah mewah. Sekarang aku malah numpang di rumah orang. Anggap aja kalau ini semua itu awal dari segalanya. Ya kan? Siapa tahu dari ini semua kamu bisa jadi laki-laki yang lebih bertanggung jawab. Ya, aku yakin, Zah, kalau kamu udah bisa cari uang sendiri, insya Allah kamu bisa beli rumah. Kau bener, Ra? Selama ini aku bekerja buat Mama. Iya. Kantornya emang selalu ada dari dulu. Tapi sekarang, aku harus cari kerja sendiri. Iya, aku harus giat bekerja supaya aku bisa menabung buat masa depan aku. Dan juga masa depan kamu, Ra. Masya Allah. Kalian kayaknya bicaranya seru banget. Ngomongin apa sih? Ibu. Ini mah Amira. Dia nyuruh aku suruh cepet-cepet cari kerjaan. Supaya kita nggak lama tinggal di rumah orang. Iya, Bu. Insya Allah aku juga mau cari kerjaan, Bu. Kan lumayan, Bu. Nanti gajinya aku tabung buat biaya kontrakan kita bertiga. Subhanallah. Ternyata kalian berdua memikirkan itu semua. Rasanya Mama bangga punya anak laki-laki dan perempuan seperti kalian berdua. Semoga ya Allah mendengarkan doa kita. Semua dimudahkan, dilancarkan, dan kita dijauhkan dari kejahatan. Woi, bangun woi. Jam berapa nih? Ya, masa jam segini masih molor sih? So, ngapain sih lo? Kenapa gua pagi-pagi ya? Ngantuk. Gua kan udah bilang sama lo. Kalau gua udah dapat informasinya, gua bakalan kasih tahu sama lo. Lagian, siapa suruh semalam lo gangguin gue? Info apaan, Sob? Nih, gua udah dapat alamatnya Faye. Mana? Cepet banget tuh dapet ya? Hah? Dari mana lu dapet? Mereka itu kan dulu pasangan yang terkenal banget. Jadi itu bukan tugas yang susah banget buat gue. Ini jatah kamu. Karena kamu sudah memerankan peran kamu selama ini. Dan kamu tidak perlu tergila-gila lagi dengan Reza. Makasih ya, Tante. Aku bakalan tetap di sini kok. Kalau Tante butuh apa-apa lagi dan butuh peran aku, Tante nggak usah ragu cari aku. Oke. Tante pergi dulu ya.
Itu kan Ibu Mita. Ngapain dia ada di sini? Halo, V. Masih ingat gue kan? Andre, tau dari mana lo rumah gue di sini? Itu sama sekali nggak penting, V. Yang penting sekarang kan gue ada di sini, ya kan? Yang barusan keluar tadi, itu Ibu Mita kan, ya kan? Ngapain dia kesini, V? Dan apa hubungan kalian berdua? Tante Mita. Ya, pokoknya ceritanya panjang lah. Ya, tapi karena tugas jaga rahasia gue udah selesai, jadi gue bisa kasih tahu ke siapa aja yang pengen tahu ceritanya. Maksudnya apa? Jadi selama ini gue itu cuma pura-pura jatuh cinta sama Reza. Ya, semata-mata cuma pengen ngebantuin Tante Mita buat ngerebut semua hartanya Tante Sandra. Ya, sekarang sih terserah lo. Lo mau ngadu ke Amira kek, mau ngadu ke Reza, gue nggak peduli. Karena gue nggak harus lagi pura-pura cinta sama Reza. Karena gue udah ngedapetin semuanya yang gue mau. Pas banget, V. Bagus ceritanya, V. Begini, V. Gue langsung to the point aja. Maksud kedatangan gue kesini, gue pengen kasih kerjaan buat lo, V. Tentunya dengan uang yang lebih banyak. Lebih banyak, V. Dari apa yang lo dapetin sekarang. Lo yakin? Kerjanya simpel dan gampang. Lo tinggal lanjutin sandiwara lo itu, V. Dan lo bikin Reza jatuh cinta sama lo. Sehingga dia melupakan Amira demi lo, V. Bagaimana, Nona V? Apakah kita setuju? Oh, iya. Gue mau. Oke, sebagai langkah pertama kita salaman dulu. Sekarang saatnya. Aku nggak akan ngebuat bosku yang satu ini kecewa. Aku bakal bisa ngebuat Reza kembali sama aku. Reza! V, apa-apaan sih nih? V. Aku nggak mau lepas kalau kamu nggak jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa sih kamu nggak cerita aja sama aku? Aku kan tunangan kamu, Zah. Maaf, V. Tapi sekarang keadaan udah berubah. Aku udah gak punya apa-apa, V. Aku jatuh miskin sekarang. Aku nggak peduli kamu jatuh miskin apa enggak. Yang jelas kamu tuh udah jadi milik aku dan kamu itu tunangan aku, Zah. Tolong, V. Tolong ngertiin aku dong. Sekarang aku udah gak punya apa-apa. Bagaimana aku mau ngelamar kamu kalau aku sendiri gak punya apa-apa buat masa depan aku? Ini semua tuh gara-gara Amira, tau nggak? Kalau aja dia nggak datang dalam kehidupan kalian, pasti mama kamu tuh nggak akan kehilangan segalanya, tau nggak? Lagian juga ngapain sih mama kamu masih nerima dia lagi? Udah bagus mereka musuhan. Kamu juga nih. Diam, V. Aku gak nyangka ya sama kamu. Kedatangan kamu ke sini untuk menghina Amira. Bagaimanapun juga, Amira itu adalah anak kandung mamaku. Sekarang aku minta sama kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah balik lagi ke sini. Ingat itu, V. Pergi. Jadi maksud lo, V, lo udah gak bisa pakai daya pikat lo lagi untuk mengambil hatinya Reza? Kayaknya sekarang udah gak gampang deh buat ngedapetin si Reza. Soalnya dia tuh udah berubah. Ini semua tuh gara-gara Amira, tau gak? Si cewek kampung itu. Terserah, V. Lo mau ngomong apa? Tapi lo pakai ini, V. Apaan tuh, Andre? Udahlah, V. Lo nggak usah banyak tanya dan nggak usah banyak ngomongnya. Lo tinggal minta Reza untuk ketemu sama lo. Lo ajak pergi, ke? Atau lo ajak ke rumah lo. Dan setelah itu, lo kasih serbuk ini ke Reza. Dan setelah itu, sini.
datang ke rumah aku malam ini juga. Kalau kamu nggak datang, kamu akan lihat sendiri berita kematianku di koran. Wah, seru ya. Kita kayak keluarga besar. Kak Amira, Kak Reza, sama Tante Sandra. Kayak saudara yang datang dari jauh. Dan lagi mudik ke kampung halaman. Iya, jadi ingat waktu di kampung dulu. Biasanya tiap bulan Ramadan gini, Amira sama ayahnya selalu bikin acara buka puasa bersama. Mah, aku permisi dulu ya. Halo. Zaha, maafin aku ya soal tadi pagi. Aku nggak bermaksud ngomong gitu sama kamu. Tolong aku ya, maafin aku, Zah. Asal kamu tahu ya, Fe. Siapapun orangnya yang menghina mamaku ataupun Amira, dia adalah musuh besar aku. Karena aku nggak mau melakukan kesalahan kedua kalinya. Yang terlalu percaya omongan orang untuk ngejelekin Amira. Tapi aku nyesel banget, aku akuin aku emang salah. Maaf ya, aku udah ngomong kayak gitu di depan kamu. Zah, maafin aku. Kalau misalnya kamu nggak maafin aku, mendingan aku mati aja. Fe, kamu jangan ngomong kayak gitu ah. Nggak baik ngomong mati. Aku serius, Zah. Kalau kamu nggak nolongin aku, mungkin ini pembicaraan kita yang terakhir kalinya. Nggak ada gunanya lagi aku hidup kalau aku aja tuh nggak dimaafin. Kamu jangan nekat ya. Kamu nggak serius kan? Kamu bohong kan? Kalau kamu pengen tahu aku serius apa enggak, kamu harus datang ke rumah aku malam ini juga. Kalau kamu nggak datang, kamu akan lihat sendiri berita kematianku di koran. Halo, Fe, Fe. Kenapa, Res? Si Fema, dia mau bunuh diri kalau aku nggak ke rumahnya sekarang. Terus kenapa kamu diem aja, Zah? Ayo dong, sekarang kamu harus nolongin dia. Iya, segera, Sa. Mumpung masih ada waktu, cepat kamu ke sana. Iya, Ma. Aku pergi sekarang ya. Assalamualaikum. Makasih ya, Zah. Kamu udah datang. Tadinya aku hampir aja putus asa. Karena aku pikir aku akan benar-benar kehilangan kamu. Tapi sekarang kamu udah di sini. Jadi aku udah lega. Fe, kamu jangan berpikir untuk bunuh diri lagi ya. Kalau gini caranya, itu sama aja kamu membuat aku bersalah seumur hidup. Jadi kamu mau balikan sama aku, Zah? Itu nggak mungkin, Fe. Karena di antara kita udah gak ada cinta. Jadi nggak mungkin kalau kita balikan lagi. Makasih ya, Zah. Kamu udah nenangin aku. Jangan bertindak gegabah ya. Berpikirlah positif. Jangan menyulitkan diri kamu sendiri. Kamu mau minum apa? Aku buatin ya. Gak usah, Fe. Aku lagi buru-buru kok. Zah, kamu jangan pergi dulu dong. Kamu mau lihat aku mau mati kayak tadi. Please, kamu di sini dulu ya. Aku mau bikinin minum dulu.
Makasih ya. Ini saatnya. Faye? Faye?